Tuhan, tema firman Tuhan bagi hari ini adalah tentang pemulihan. Saya ambil dari Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara, 2000 tahun lalu firman Tuhan mencatat sebuah peristiwa besar di tanah Israel. Sang Mesias datang menggenapi firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, Bapak Ibu. Mata yang buta dicelikkan, telinga yang tuli mendengar, mulut yang tertutup menjadi terbuka, dan orang lumpuh bisa melompat ke girangan. Nah, pemulihan secara fisik yang luar biasa ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sudah digenapi, Bapak Ibu. Tapi bangsa Israel bersorak saat itu, tapi hanya sekejap saja. Tragisnya roh mereka tetap mati sampai hari ini. Mereka tidak benar-benar memahami bahwa pemulihan jasmani itu hanyalah bayang-bayang, Bapak. Dari pemulihan sejati, yaitu pemulihan rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau kita mau lihat mereka semasa hidupnya, semasa mereka dipanggil Tuhan, mereka juga mengalami 4 hal tadi. Mata, telinga, mulut, dan kaki yang sakit. Musa misalnya, Musa dia melihat semak terbakar. Mungkin menurut dia, ini tidak masuk akal, Bapak Ibu. Saya yakin itu. Dia juga mendengar suara Tuhan, tapi akhirnya mulutnya bilang apa? Dia bilang, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tapi pada akhirnya kita semua tahu kakinya melangkah. Yesaya sama melihat kemuliaan Tuhan, dengar suara Tuhan, tapi mulutnya mengaku dirinya najis, padahal dia sudah lihat Tuhan. Tapi kemudian kakinya juga pergi, melangkah mengikuti perintah Tuhan. Yeremia sama, dia dengar suara Tuhan. Mulutnya ngaku sama seperti Musa, tidak pandai bicara. Kemudian Tuhan kasih penglihatan, lalu dia juga pergi. Yeskiel sama, dia melihat kemuliaan Tuhan, dengar panggilan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh mulutnya, dia makan gulungan kitab. Mungkin kayak anak ulangan zaman sekarang, pengen pintar tidak usah belajar, Bapak. Dimakan bukunya. Tapi akhirnya dia pergi memberitakan Injil. Rasul Paulus sama. Matanya, telinganya, mulutnya buruk semuanya. Hanya dia lihat terang Tuhan, dengar suara Tuhan, lalu kakinya pergi ke Damaskus, ke sinagoga. Akhirnya mulutnya memberitakan tentang Tuhan. Nah, ini pola, Bapak Ibu Saudara. Pola pemulihan Tuhan yang membuat nabi-nabi dan rasul-rasul menjadi orang-orang yang hidup di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau hidup di dalam rencana Tuhan? Oke, Bapak Ibu Saudara, saya mau fokus dengan 4 hal ini. Mata, telinga, mulut, dan kaki. Di akhir zaman ini iblis menyerang 4 organ rohani ini. 4 organ ini yang sering kali diserang oleh iblis. Dan juga kita kadang cari-cari penyakit sendiri, Bapak Ibu. Ada 4 hal ini yang akan kita bahas. Nah, kenapa bukan perut? Kenapa bukan perut? Perut itu sesuatu yang juga bermasalah, Bapak Ibu Saudara. Di hari-hari terakhir ini orang makan tidak bisa direm, Bapak Ibu. Makan apa aja bisa direm. Lain waktu mungkin kita bahas. Nah, 4 hal ini, Bapak Ibu Saudara. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 paling parah, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita lihat. Nah, kita harus check up yang namanya check up rohani. Yang pertama adalah mata yang buta rohani, buta terhadap visi Tuhan.
Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 24 akan ada banyak penyesatan. Artinya orang Kristen menjadi buta secara rohani. Tidak benar-benar tahu firman Tuhan dengan baik. Nah, penyesatan ini bukan hanya pengajaran sesat. Bukan hanya itu. Tapi mata jasmani mungkin kita bisa lihat dengan tajam, dengan sangat baik. Wah, kayaknya kalau aku jual ini hari ini mungkin bakal laku. Matanya tajam lihat peluang bisnis. Matanya mungkin selalu sehat lihat pemandangan waktu jalan-jalan Bapak Ibu. Walaupun ini sangat baik sekali. Siapa yang mengatakan ini buruk? Baik Bapak Ibu. Lihat peluang bisnis yang potensial, baik sekali. Malah harus, orang Kristen harus begitu Bapak Ibu. Jalan-jalan, kenapa enggak? Tuhan Yesus paling suka jalan-jalan. Bapak Ibu pernah lihat Tuhan Yesus diam di satu tempat selama 1 bulan? Enggak, dia jalan-jalan terus Bapak Ibu. Ya. Tapi jalan-jalan bermanfaat Bapak Ibu, bukan kayak kita ya. Nah, tapi yang berbahaya adalah tetap buta terhadap visi Tuhan. Hanya fokusnya sama hal yang duniawi. Inilah saatnya uang itu jadi mamon Bapak Ibu. Nah, peristiwa ini pernah terjadi di jemaat gereja Laodikia. Mereka kaya. Mereka berkecukupan, tidak sama sekali kekurangan secara jasmani. Tapi secara rohani mereka sangat buta. Mereka melihat orang lain yang ketahuan berbuat dosa sebagai orang yang sangat hina. Makanya dipisahkan tempat ibadahnya, Bapak. Ini mungkin seperti gereja zaman sekarang, Bapak. Perdebatan antara Kristen, Katolik keras sekali di sosial media. Ya, kalau sama Islam udah dari dulu, Bapak. Kristen, Katolik, dan saya nggak ngerti kenapa hanya terjadi di Indonesia. Di luar ada tapi tidak banyak, Bapak. Mungkin kita juga habiskan waktu berjam-jam. Wah, lihat analisa saham, mungkin ada yang main saham Bapak Ibu. Merencanakan liburan, cari tempat mana yang harus kita kunjungi. Terus kita mau ngamati tren di media sosial, kita bisa berjam-jam. Tapi ketika kita berada di gereja atau berada di tengah-tengah keluarga, kita mendadak buta. Kita tidak mampu lihat kehancuran moral anak-anak kita. Mendadak buta. Kita tidak bisa lihat air mata sesama yang lagi terluka. Memandang rendah orang lain dan sama sekali tidak peduli sama ladang misi Tuhan yang sedang kekurangan penuai, Bapak Ibu. Mendadak orang buta rohani, Bapak Ibu. Nah, solusinya apa? Solusinya Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Solusinya Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar belajar baca firman. Belajar baca firman itu baik Bapak Ibu. Sangat baik. Tapi itu bukan solusinya. Oh, buta rohani, baca. Tidak bisa Bapak Ibu. Orang buta tidak bisa baca. Kalau orang buta bisa baca, apalagi lihat uang 100.000 dia ngerti Bapak Ibu, wah itu bahaya Bapak Ibu. Banyak orang tidak bisa baca tulis Bapak Ibu, tapi soal duit ngerti Bapak Ibu ya. Orang buta tidak bisa baca. Caranya gimana? Hanya Tuhan sendiri yang bisa buka Bapak Ibu. Firman ayat ini jelas, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Artinya apa? Harus punya hubungan pribadi sama Tuhan Bapak Ibu. Baca Alkitab gak ngerti-ngerti, gak paham-paham. Lu kenapa? Apakah dengan baca yang lainnya kita tambah ngerti? Enggak Bapak Ibu. Gak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Itu yang dilakukan orang-orang Israel pada zaman Tuhan Yesus datang pertama kali. Sampai hari ini mereka paling rajin baca Torah Bapak Ibu. Yang laki-laki itu gak ada yang kerja Bapak Ibu. Yang kerja yang perempuan. Kerja sambil ngurus anak, itu perempuan Yahudi. Yang laki ngapain? Baca Torah setiap hari Bapak. Saya mencatat orang laki-laki itu di sinagoga bisa 6 jam baca Torah. 6 jam Bapak Ibu.
Ada yang kuat baca Alkitab 6 jam Bapak Ibu. Mungkin dari kita tidak ada yang kuat Bapak. Tapi mereka tidak ngerti siapa itu Mesias. Buta matanya. Tidak benar-benar tahu, tidak benar-benar ngerti siapa Tuhan. Itu dulu deh, belum yang lain-lainnya Bapak. Jadi harus Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudara. Bukan orang lain, harus Tuhan sendiri. Harus hati-hati kita minta nasihat kadang-kadang. Ada satu kalimat yang bagus ya, saya ambil gini. Don't let someone who is spiritually blind tell you how to see. Jangan biarkan orang yang buta secara spiritual ngasih tahu kita gimana caranya kita lihat. Karena orang Kristen itu orang yang paling bisa melihat Bapak Ibu. Hati-hati dengan gambar ini Bapak Ibu. Saya tidak bilang gambar ini salah, hati-hati memahaminya. Kenapa? Gambar ini bagus Bapak Ibu. Ini didasarkan dari Ibrani 11. Tapi hati-hati memahaminya. Kenapa? Orang Kristen itu bukan orang buta. Orang Kristen itu orang yang melihat. Kenapa? Loh, Tuhan kita pernah hidup di dunia ini kok. Kita lihat. Mungkin kita tidak lihat secara langsung, tapi kita hidup dari kesaksian para rasul. Kesaksian para bapak-bapak gereja. Kita hidup dari itu. Makanya kita bisa lihat. Oh, Tuhan Yesus pernah hidup di sini. Oh, Tuhan Yesus pernah melakukan ini. Oh, ada buktinya. Oh, ada jejaknya. Jadi firman Tuhan kita itu ada buktinya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah minta nasihat dari orang lain yang tidak percaya Tuhan Yesus. Jangan pernah minta itu. Ya kalau hal-hal duniawi silahkan. Mungkin orang sana lebih pintar Bapak Ibu. Tapi soal spiritual jangan Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu apalagi di sosial media Bapak Ibu. Iman memang tidak melihat hasilnya. Tapi melihat Tuhan yang bisa mengubah hasilnya Bapak Ibu. Itu iman Bapak Ibu. Karena kita hidup dari kesaksian para rasul. Oh, rasul-rasul dulu beriman. Maka kita juga beriman yang sama Bapak Ibu. Punya iman yang sama dari kesaksian para rasul. Jadi bukan buta, orang Kristen bukan buta, tapi orang Kristen itu orang yang paling melihat karena Tuhan sudah buka mata rohani kita. Sehingga kita ngerti kita punya Tuhan yang hidup. Bapak. Kita punya Tuhan yang berkuasa, yang pernah melakukan segala-galanya. Mungkin juga Tuhan tidak jawab doa kita Bapak Ibu. Tuhan tidak jawab doa kita, ya kenapa? Ya karena Tuhan dulu juga pernah tidak jawab keinginannya murid-murid. Jangan kita paksa Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah telinga. Dimana orang tuli secara rohani Bapak Ibu. Tuli terhadap ajaran sehat, terhadap nasihat yang benar, terhadap didikan, terhadap hikmat. Rasul Paulus mengingatkan di 2 Timotius 4 ayat 3. Orang tidak lagi bisa menerima ajaran sehat. Artinya di hari-hari sekarang akan penuh suara-suara palsu, ajaran-ajaran sesat yang menyimpang, berita hoax, khotbah yang hanya menyenangkan telinga dan sama sekali tidak mendewasakan. Kita hanya dibuat seperti bayi-bayi rohani aja. Ingat Bapak Ibu, pendengaran adalah kunci dari iman. Pendengaran akan firman Kristus itu yang menumbuhkan iman. Dalam kehidupan sehari-hari, penyakit tuli rohani adalah ketika kita lebih percaya suara dunia daripada suara Tuhan. Kita bisa sangat betah Bapak. Mendengarkan gosip. Wah, kalau ada teman lagi gosip, apalagi hal-hal yang sensitif gitu ya. Wah, kita akan dengan fokus bisa mendengarin dia. Mendengarkan pembicaraan-pembicaraan duniawi selama berjam-jam. Lalu pengajaran, saya bilangnya angin-angin surga Bapak Ibu. Kamu pulang akan dapat berkat. Oke, tidak dewasa tapi Bapak Ibu. Ini khotbah yang melegalkan dosa, kemakmuran instan, Injil tanpa salib. Orang jadi tuli secara rohani. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku.
Solusinya satu-satunya supaya telinga rohani kita dipulihkan adalah hanya membangun kedisiplinan secara rohani. Dengar suara Tuhan, Bapak Ibu. Sekali lagi, solusinya masih sama. Punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tadi punya hubungan pribadi, sekarang baca firman juga, Bapak Ibu. Mintalah Roh Kudus menjamah, menyembuhkan telinga kita supaya kita punya telinga yang peka seperti seorang murid yang tahu mana suara Tuhan, mana bukan suara Tuhan, mana suara asing, mana penyesat. Kita harus ngerti, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus sediakan waktu untuk renungkan firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh secara sehat, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalimat ini bunyi begini, Bapak. Deaf is not disability, it is refusal to listen to God. Tuli secara rohani itu bukan disabilitas, bukan kekurangan, bukan cacat maksudnya, Bapak. Tapi menolak mendengarkan suara Tuhan. Kemudian kalimat berikutnya bilang, blindness, buta, separates people from things. Dengan buta orang tidak bisa lihat benda-benda, tidak bisa. Tapi tuli bisa menjauhkan orang dari Tuhan, Bapak Ibu. Wah, ini cukup bahaya, Bapak Ibu. Buta mungkin kita tidak lihat orang, tidak lihat sesama kita, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa dengar. Tapi tidak mendengar suara Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Benar-benar tidak ngerti apa maunya Tuhan. Makanya ketika kita berdoa, tunggu Tuhan bicara. Setelah doa, baca firman, Bapak Ibu. Simpelnya begitu, Bapak Ibu. Setelah doa, harus baca firman. Yang celakanya kan orang, kita kan doanya, Tuhan, ini keluh kesahku Tuhan. Ini ya jadi bebanku Tuhan. Amin. Kapan terakhir kali kita dengar suara Tuhan, Bapak? Kapan terakhir kali kita baca firman, benar-benar ngerti isi firman Tuhan? Kapan terakhir kali setelah doa kita dengar suaranya Tuhan? Atau hanya Tuhan yang dengar suara kita? Cuma bisa ngomong, Bapak, tidak bisa dengar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah mulut. Mulut ini berisik secara duniawi. Mulut penuh hujatan, penuh caci maki, fitnah, dusta, kata-kata yang memecah belah, bicara tanpa urapan. Kondisi orang-orang di akhir zaman ini penuh dengan ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di mimbar juga sama. Khotbah tanpa urapan, Bapak Ibu. Banyak yang begitu, Bapak Ibu. Banyak sekali, Bapak Ibu. Hidup di dalam dunia ini kadang-kadang memang kita sekali kilaf, Bapak Ibu. Kadang-kadang salah ngomong. Kadang-kadang ngomong gak dipikir. Manusiawi sekali. Kadang-kadang kita juga ngomongnya, mungkin maksud kita baik. Orang ngertinya buruk, Bapak Ibu. Mungkin begitu, sesekali kilaf, tapi tetap harus berjuang dan terus berjuang, Bapak. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pernah mencatat peristiwa oleh Nabi Yeremia. Dia mengatakan, sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara. Orang khotbah bisa tanpa urapan. Nyontek, Bapak Ibu. Nyontek dari mana? Dari AI, dari orang lain. Contek 100%, Bapak Ibu. Tanpa pernah mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan, mimbar ini hanya diisi oleh nabi palsu yang cuma mencuri, Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu saya ketemu teman-teman hamba Tuhan, Bapak Ibu. Saya lupa cerita apa, lalu terakhir dia bilang begini, hampir saya tergoda. Oh, saya ingat dia cerita apa. Karena saking sibuknya dia hampir tergoda. Dia tugas, tidak punya waktu mempersiapkan.
Dia mau pakai AI, Bapak Ibu Saudara. Itu terjadi di mimbar, Bapak Ibu. Makanya kita harus selektif, harus ngerti, Bapak Ibu. Harus tahu ya. Mana yang benar-benar firman Tuhan, mana yang bukan, mana yang mendewasakan, mana yang tidak. Jangan tertipu, Bapak Ibu. Pernah terjadi, Kisah Rasul 19 ini terjadi di Efesus. Dikatakan begini, juga beberapa tukang jampi Yahudi. Jadi Yahudi itu ada tukang jampi-jampinya juga, Bapak Ibu. Bukan cuma di sini, Bapak Ibu. Di sana juga ada. Yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ini tukang jampi-jampi. Dukun Bapak Ibu Saudara, kira-kira begitulah. Orang pintar. Mereka fasih mengucapkan kata-kata rohani, meniru orang Kristen mungkin. Meniru orang yang kenal Tuhan Yesus, menggunakan nama Yesus sebagai teori dalam pelayanannya mereka, bukan pelayanan di gereja, pelayanannya mereka. Mereka ini bukan orang biasa. Ayat 14 sebut begini, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang dari seorang imam kepala, Bapak Ibu, imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tidak ada orang Yahudi namanya Skewa, Bapak. Tidak ada. Ini orang Yahudi yang sudah diaspora. Jadi pakai nama sesuai budayanya. Budaya di Efesus. Makanya kelakuannya juga sama, Bapak Ibu. Kelakuannya juga sama kayak orang-orang Efesus. Suka hal yang mistik, menyembah dewa-dewi. Kelihatannya rohani, Bapak Ibu. Kelihatannya rohani banget. Anak imam kepala lagi ya. Kemudian ayat 15 mencatat begini, Bapak. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kamu siapa? Coba Bapak Ibu. Malu Bapak Ibu sama setan, malu banget Bapak. Padahal Paulus ini jarang banget ke Efesus Bapak Ibu. Hanya beberapa kali dia ke sana. Tapi iblis tahu. Paulus tahu. Paulus cuma beberapa kali ke Efesus. Sedangkan ini imam kepala itu tinggal di situ Bapak Ibu. Iblis bilang, aku enggak tahu siapa kamu. Jadi peristiwa tragis ini sangat tragis, menegaskan bahwa kata-kata rohani yang keluar tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan adalah kata-kata yang mandul. Kata-kata yang sama sekali tidak berkuasa. Bahkan cuma jadi cemoohan iblis. Iblis saja ketawa Bapak Ibu. Mari kita mau cek diri kita. Apa kita benar-benar kelihatannya rohani Bapak? Benarkah kita punya hubungan sama Tuhan? Kata-kata yang rohani itu bukan cuman kata-kata yang lembut. Mungkin kata-kata yang tegas. Kata-kata yang tidak menyenangkan mungkin. Tapi sesuai kebenaran firman Tuhan, oh itu rohani Bapak Ibu. Bagi saya kata-kata iblis itu lebih rohani daripada manusia. Dia tahu siapa Yesus, dia tahu Paulus, tapi dia tidak kenal orang ini. Kenapa? Dia pakai nama Tuhan. Dia pakai nama Tuhan, tidak punya hubungan pribadi, tukang jampi-jampi Bapak. Ngusir iblis pakai nama Yesus. Pernah terjadi di cerita yang lainnya, waktu murid-murid Tuhan Yesus, lihat ada orang mengusir dengan nama Yesus. Apa Tuhan Yesus bilang? Biarin aja. Dia juga teman kita gitu, walaupun mereka bukan murid. Ini peristiwa yang lain Bapak Ibu. Mungkin lain waktu saya cerita tentang ini. Tapi peristiwa yang lain. Keduanya punya makna yang berbeda. Sangat berbeda sekali. Jadi tidak bisa disamakan. Nah kita mau masuk yang nomor 4. Yang paling sulit tadi yang saya bilang. Yang nomor 4 adalah kaki adalah lumpuh rohani. Organ yang paling sulit disembuhkan Bapak Ibu. Sorry. Ini masih yang lama. Jadi lumpuh rohani adalah organ yang paling sulit disembuhkan. Paling susah disembuhin Bapak Ibu.
Mata, telinga, mulut gampang disembuhkan sama Tuhan. Tapi kaki ini beda. Paling susah disembuhkan. Kenapa? Orang Kristen mungkin punya mata yang bisa lihat visi Tuhan. Bisa diakali, bisa nyontek aja. Oh, kita harus memberitakan Injil. Oke, kita memberitakan Injil, kita ngerti. Telinga dengar firman. Mungkin kita sudah tahu bahwa oh, gereja mana yang benar, gereja mana yang salah. Mulut pandai mungkin menyampaikan kata-kata rohani, memuji Tuhan dalam gereja, suara kita enak mungkin. Tapi ketika ibadah itu selesai, orang Kristen lumpuh secara rohani, tidak ngerti. Mereka balik ke zona nyamannya. Wah, di situ nyaman. Kenapa kaki jadi organ paling sulit disembuhkan? Kaki juga paling malas bergerak untuk cari perkara-perkara di atas, Bapak Ibu. Kaki ini bicara soal ketaatan, Bapak Ibu. Ketaatan kita sama Tuhan. Mata mungkin kita ngerti visinya Tuhan. Telinga kita tahu firman Tuhan. Mulut kita bisa dengan gampang ngomong, tapi kaki enggak bisa, Bapak. Apa rahasianya? Kenapa kaki itu paling sulit disembuhkan, Bapak? Lihat peristiwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Apa yang dilakukan oleh orang lumpuh itu? Dia harus naik di atas genteng, betul ya? Wah, susah, Bapak Ibu. Yang buta, yang tuli, yang bisu, gampang, Bapak Ibu. Yang lumpuh, gak punya kaki, Bapak Ibu. Gimana? Harus diangkat ke atas, harus digotong, harus diturunin. Lebih susah. Kenapa susah, Bapak Ibu? Rahasianya ada di sini, Bapak Ibu. Kejadian 3:15. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumit. Kaki, Bapak Ibu. Kaki. Ada yang tumitnya di dahi? Tidak ada, Bapak Ibu ya. Semuanya di kaki semua ya. Kaki adalah bagian tubuh yang paling intim dengan bumi. Ada yang jalan pakai tangan, Bapak Ibu? Atau jalannya tidak napak tanah? Ada? Coba dilihat sebelahnya kakinya. Gantung enggak? Oh, kalau gantung mungkin kursinya ketinggian, Bapak Ibu. Nah, kalau jalan kan kita napak tanah, Bapak Ibu. Nah, tanah ini adalah bumi yang sudah terkutuk oleh dosa. Belum disembuhkan bumi kita. Makanya bumi kita ini umurnya baru 6.000 tahun. Rusaknya udah luar biasa, Bapak Ibu. Kalau siang panas, panas. Kadang-kadang malam panasnya minta ampun, Bapak Ibu. Kaki kita nyentuh tanah, Bapak Ibu. Bumi yang terkutuk ini enggak bisa. Oh, ya udah kita naik kursi roda aja. Sama aja, Bapak Ibu, lumpuh ya. Sama aja. Jangan kita akal-akal. Iblis tahu. Dia tidak bisa lagi merebut status keselamatan kita. Iblis tahu, Bapak Ibu. Keselamatan kita sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu iblis tidak bisa rebut. Tidak bisa ambil, Bapak Ibu. Keselamatan kita pasti di dalam Yesus. Ada ajaran teologi yang saling ribut. Keselamatan itu tidak pasti. Keselamatan itu pasti. Saya katakan itu pasti di dalam Yesus. Makanya strategi liciknya adalah iblis itu akan meremukkan tumit yang namanya tumit rohani gereja, Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Iblis sengaja biarin mata kita lihat, dengar visi Tuhan, mulut kita fasih nyanyi di gereja. Tapi membuat kaki kita lumpuh. Karena takut, karena kecewa, karena egois. Kita tidak pernah melangkah keluar melakukan visi Tuhan, Bapak Ibu. Kita dibiarin mungkin ke gereja, Bapak. Dengar firman Tuhan yang sehat mungkin. Dengar, nyanyi muji Tuhan dibiarin, Bapak. Tapi iblis tidak akan pernah membiarkan engkau untuk taat melakukan firman Tuhan. Kau akan dikasih ketakutan. Janganlah beritakan Injil, nanti kamu diancam dibunuh gimana? Nanti kalau di penjara gimana?
Saya dulu pernah Bapak Ibu diancam di penjara. Terus saya ketemu sama seseorang, kamu diancam di penjara gimana? Enggak apa-apa, besok kamu yang besuk gitu. Bawain nasi goreng, besoknya capcay, gantian gitu. Enggak masalah selama memberitakan nama Tuhan Bapak Ibu. Rasul-rasul pun begitu. Orang dikasih ketakutan, orang dikasih kecewaan. Dia enggak mau dengar kamu. Lihat itu, dia enggak mau dengar. Dia nolak firman Tuhan itu. Lihat itu, dia malah mencaci kamu. Udah, kamu mikirin dirimu sendiri aja. Enggak usah cari ribut. Ini yang susah Bapak Ibu Saudara. Paling susah disembuhkan. Makanya ayat firman Tuhan itu bilang apa? Firman itu pelita bagi kaki. Kenapa bukan mata Bapak Ibu? Ayo. Kenapa bukan mata? Mata yang lihat kan? Kenapa bukan mata? Kenapa harus kaki Bapak Ibu? Apa katanya kaki Bapak Ibu? Matanya lihat tapi kakinya tidak jalan. Sama aja Bapak Ibu. Ya mungkin orang buta punya trik gitu ya. Saya tidak tahu gimana triknya. Mungkin jalannya pelan-pelan. Ya seenggaknya jalan Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang, pelita buat kaki, bukan buat mata, tapi buat kaki kita supaya kita taat Bapak Ibu. Supaya kita nurut Bapak Ibu sama firman Tuhan. Lihat cerita firman Tuhan yang lain, Yohanes 13. Waktu ini ada peristiwa yang sangat luar biasa Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan basuh kakiku sampai selama-lamanya. Petrus ini memang orang paling romantis sama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jangan Tuhan, jangan gitu ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau aku tidak basuh kakimu, engkau tidak akan dapat bagian dalam aku. Wah. Petrus saat itu tidak ngerti Bapak. Apa maksudnya ini Tuhan? Basuh kaki Bapak Ibu. Yang namanya membasuh kaki itu tidak layak dilakukan oleh seorang murid. Dalam tradisi Yahudi. Murid aja tidak boleh membasuh kaki gurunya. Gak boleh Bapak Ibu. Apalagi gurunya Bapak Ibu. Lihat ini gurunya yang membasuh murid kakinya. Makanya Petrus bilang begitu. Jangan Tuhan, jangan. Apa maksudnya ini? Dalam ilmu teologi yang namanya mandi gitu ya. Ayat 10 bilang begini Bapak Ibu. Kata Yesus, barang siapa telah mandi, ia tidak usah lagi membasuh dirinya selain membasuh kakinya. Walaupun sudah mandi, tetap cuci kaki Bapak Ibu. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya. Dalam yang namanya teologi, yang namanya mandi itu bicara tentang keselamatan Bapak. Bukan baptisan, bukan. Baptisan itu hanya ritual, deklarasi aja. Tapi orang yang sudah diselamatkan harus mau untuk dibaptis Bapak. Sebagai deklarasi bahwa dia mengikut Yesus. Maksudnya adalah mandi itu bicara tentang keselamatan, justification yang sudah final sekali seumur hidup. Ketika orang Tuhan Yesus mau menyelamatkan orang ini pasti selamat Bapak. Tidak ada yang bisa merembut dari tangan Tuhan Yesus. Tapi yang namanya membasuh kaki ini namanya sanctification. Pengudusan sehari-hari. Karena kaki kita masih nginjak bumi yang sudah dikutuk Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita berjalan di dunia yang fana ini kita tidak bisa lihat sesuatu yang kelihatan kudus Bapak Ibu. Banyak dosa Bapak Ibu. Banyak dosa di dunia ini. Coba saya sebut satu kata ya. Bapak Ibu akan teringat suatu orang nanti akan ingat dosanya orang ini apa. Saya sebut kata bahlil. Coba Bapak Ibu. Wah. Anak-anak TK, anak-anak SD. Wah. Langsung ngerti Bapak Ibu. Wah dulu dia sekarang BBM naik Bapak. Ya saya tidak bicarain politik Bapak. Jadi tren di dunia kan begitu Bapak. Kita masih melangkah di dunia yang fana ini. Kotor Bapak. Penuh debu keduniawian. Yesus mengkhususkan kaki. Buat para rasul. Karena dia tahu.
Murid-murid itu tidak akan pernah bisa diutus sampai ke ujung bumi membawa Injil, membawa firman Tuhan kalau kaki mereka masih kotor, masih najis. Artinya apa? Kaki kita masih diikat dengan dosa, kaki kita masih diikat dengan kepahitan, kaki kita masih diikat dengan trauma masa lalu, kaki kita masih diserang oleh iblis. Kita tidak mau lepasin itu. Hari-hari ini banyak dari orang Kristen mengalami kelumpuhan secara rohani karena terlalu banyak menimbun debu duniawi. Tidak mau bersihkan kaki, Bapak. Entah itu kekecewaan, entah itu kenyamanan, entah itu fokus yang salah di dunia ini. Langkah kita terlalu berat untuk masuk dalam pekerjaan Tuhan. Terlalu malas untuk masuk sama Tuhan. Atau terlalu takut datang ke altarnya Tuhan untuk dipulihkan, Bapak Ibu. Makanya kita harus izinkan kuasa Tuhan mematahkan setiap remukan yang iblis taruh di dalam tumit kita. Sebab kaki gereja di akhir zaman harus dipulihkan, harus disucikan oleh Tuhan Yesus. Kita akan melangkah dengan kekuatan surga yang baru ketika Tuhan Yesus memulihkan. Jadi apa yang membuat kita tidak bisa taat? Kita harus ngerti, kita harus selidiki, Bapak. Yang tadi nomor 1, 2, 3 solusinya hanya Tuhan yang bisa. Kaki, Bapak Ibu Saudara, harus membiarkan Tuhan Yesus membasuh kaki kita. Artinya biarkan hidup kita dikoreksi sama Tuhan, Bapak Ibu. Dikoreksi benar-benar sampai dalam mana bagian hidup kita yang masih ada dosanya, Bapak. Supaya kita bisa melangkah, Bapak Ibu. Saya hari-hari ini bergaul sama tukang bangunan, Bapak Ibu. Tukang bangunan saya itu jatuh, Bapak Ibu. Jatuh dari atas, tumitnya luka. Tulangnya pecah, Bapak Ibu, di dalam. Sudah di ronsen. Ada tulangnya yang pecah. Tidak mau diobati, Bapak Ibu. Tidak mau diobati. Ya, mungkin pemikiran orang dulu mungkin tidak mau operasi. Tidak tahu kenapa. Sampai sekarang udah berapa bulan? Udah hampir 2-3 bulan kira-kira. Ya lucu aja, Bapak Ibu. Dia kerja sambil bincang-bincang gini, Bapak Ibu. Tidak bisa jalan dengan enak. Saya tanya, gimana? Belum sembuh? Belum. Kalau pagi enak, sore, waduh sakitnya minta ampun, bengkak gede gitu. Udah mau diobati, Bapak Ibu. Ini pelajaran aja, Bapak Ibu, buat kita. Kita harus ngerti, Bapak Ibu, bagian mana dari hidup kita yang kita tidak bisa taat. Mungkin kita taat dalam kesetiaan sama pasangan, oke. Mungkin kita taat dalam hal dosa, mungkin kita tidak melakukan, tapi kita tidak taat dalam hal keuangan, Bapak Ibu. Ini lumpuh tetap, Bapak Ibu. Jadi sepenuhnya benar-benar melangkah di dalam rencana Tuhan, Bapak Ibu. Jadi hari ini mari kita jujur di hadapan Tuhan. Secara jasmani kita datang ke gereja, mata jasmani kita sehat mungkin. Telinga kita mungkin tidak masalah, tidak tuli, mata kita tidak rabun. Tapi apakah hal-hal rohani itu jadi bagian dari hidup kita? Apakah ketaatan itu jadi bagian dari hidup kita? Mungkin kaki kita kuat untuk jalan-jalan, liburan, Bapak Ibu. Tapi apakah kaki kita sedang lumpuh untuk melangkah di dalam misi Tuhan? Restoration is not only what we receive from God, but where we are willing to go to Him. Pemulihan itu bukan hanya kita terima dari Tuhan, Bapak Ibu, tapi kemana kita pergi adalah kepada Tuhan itu sendiri. Itu yang namanya pemulihan. Jadi pulih itu bukan cuma disembuhkan. Banyak orang Israel saat itu disembuhkan, tapi tidak mau pergi mengikuti Yesus. Banyak orang Israel yang saat itu mengalami mujizat Tuhan, Bapak Ibu, disembuhkan, wah. Tapi giliran Tuhan Yesus mau diserahkan, mereka lari semua daripada Tuhan. Tidak mau ngaku murid Tuhan. Itu yang dilakukan Petrus, Bapak Ibu. Menyangkal Tuhan aja. Tapi saya percaya begini, Bapak Ibu Saudara. Kita
tidak akan pernah sanggup menghadapi dunia ini sendirian. Tidak akan pernah sanggup, Bapak Ibu. Beban, pergumulan yang kita hadapi, mungkin kita sudah menang, tapi ke depan Bapak Ibu akan lebih berat, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang tulis, Bapak, zaman tidak akan tambah mudah, akan tambah sulit. Saya percaya kita tidak akan bisa menghadapi semuanya sendirian, Bapak Ibu. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang hebat, Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan tidak pernah buta melihat air matamu. Tuhan tidak pernah tuli mendengarkan doamu. Dan Dia tidak pernah diam mendengarkan teriakan kita. Dia lihat, Dia dengar, dan Dia akan menyelamatkan engkau. Relakan diri kita untuk dipulihkan sama Tuhan, supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan. Amin.